Shalom kepada kita semua, puji Tuhan. Kita kembali lagi di pelajaran ringkasan filsafat kita ya. Puji Tuhan, kita telah tiba di triwulan yang ketiga di bulan ini dan pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan ketiga, pelajaran pertama dengan judul yaitu penindasan latar belakang dan kelahiran Musa. Jadi untuk pelajaran kita di triwulan pertama ini dengan bukunya itu berjudul Keluaran, dan kita akan memahami bagaimana pelajaran tentang kehidupan Musa sampai dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di pelajaran yang pertama yaitu dengan judul penindasan latar belakang dan kelahiran Musa. Kita akan melihat bagaimana latar belakang dari kelahiran Musa ini ya. Dan untuk saat ini saya akan membawakan ringkasan pelajarannya yang ke hari Kamis ya, pelajaran hari Kamis dengan judul perubahan rencana. Kita akan melihat di sini bagaimana Musa berusaha untuk mengubah situasi. Di mana kalau kita bisa melihat ya perjalanan Musa ketika waktu itu peraturan di kerajaan waktu itu bahwa semua anak laki harus dibunuh ya. Dan di sini bagaimana kisahnya ketika dia ditemukan oleh ratu dan akhirnya dia diangkat menjadi anak dari ratu ini. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Musa sehingga dia akhirnya tinggal di Mesir. Nah, ketika akhirnya Musa tinggal di kerajaan Mesir, di sini kita melihat bagaimana dia melihat umat-umatnya orang-orang Israel ditindas. Sehingga di ringkasan sekolah sahabat hari Kamis ini kita akan melihat bagaimana perubahan rencana dari Musa ini. Peristiwa apakah yang dengan cepat terjadi dan mengubah seluruh arah kehidupan Musa? Kita akan melihat bagaimana dia mengubah arah kehidupan Musa. Tentunya kalau kita lihat ya, Musa ketika dia sudah hidup di kerajaan Mesir, kita melihat bagaimana kehidupannya sangat senang. Tapi dia melihat bagaimana bangsanya yang ditekan oleh pemerintah kerajaan waktu itu, bagaimana diadakan kerja paksa dan lain sebagainya. Musa melihat bahwa ini adalah suatu tindakan kekejaman, sehingga walaupun dia saat ini di posisi yang sangat senang ya di dalam kerajaan itu, sehingga sampai diangkat menjadi anak, ini adalah satu berkat yang mungkin menurut dia ini sangat luar biasa. Tapi dia tidak melihat kondisinya, dia tidak melihat saat ini dia sebagai apa, tapi dia bagaimana melihat orang-orangnya ditindas atau bangsa Israel ditindas saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Musa tidak akan menyerah pada iming-iming Mesir dan kesenangan istana. Tentunya tadi sudah saya singgung bagaimana dia tidak teriming-iming dengan kesenangan istana. Kalau kita melihat kesenangan Musa ini sangat luar biasa ya, dia angkat menjadi anak raja ya. Nah, dia tidak teriming-iming dengan kesenangan dari istana, atau apakah dia akan menanggung penderitaan bersama bangsanya yang diperangi. Jadi sini kita akan melihat apakah dia teriming-iming dengan kesenangan istana atau malah dia mau menderita bersama dengan bangsanya dan pergi. Nah, peristiwa-peristiwa segera memaksa Musa untuk mengambil keputusan. Jadi peristiwa-peristiwa yang dia lihat memaksa dia untuk mengambil keputusan yang seharusnya dia hidup senang di istana, tapi dia tidak teriming-iming dengan kesenangan di istana, tapi dia melihat bagaimana bangsanya ditekan dan dianiaya dan sehingga disuruh untuk kerja paksa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika Firaun mendengar, kita bisa membaca di dalam Keluaran 2 ayat 15, di mana Musa membunuh para pekerja yang ada di istana, atau kita bisa lihat di dalam keluarannya yang Keluaran 2 ayat 15 ya. Kita bisa bacanya Keluaran 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Jadi ketika Firaun mendengar kabar bahwa Musa membunuh salah satu beberapa orang pegawai istana, ketika Firaun mengetahui berita itu, dia mencari Musa. Dan apa yang dikatakan oleh ayat tadi, bahwa
berupaya untuk membunuh Musa. Sehingga disinilah keputusan yang dia akan ambil, di mana perubahan rencana itu, yang dimana dia sudah senang di istana, tapi dia mengubah pola pikirnya sehingga rencananya diubah untuk membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir. Sehingga setelah pembunuhan itu, Musa benar-benar tidak memiliki pilihan untuk tetap tinggal di Mesir. Jadi setelah dia membunuh pegawai istana itu, dia tidak ada lagi pilihan untuk tinggal di Mesir, karena kan raja sudah mengetahui hal itu. Dengan demikian, apapun rencana yang ada baginya untuk naik ke tata Mesir dan menjadi Allah, rencana itu segera berakhir. Daripada menjadi Tuhan dan Tuhan yang palsu. Jadi sungguh luar biasa ya, ketika dia sudah mendapat jabatan tinggi, tapi dia tidak mau mengambil itu karena katanya daripada menjadi Tuhan dan Tuhan yang palsu, lebih baik dia akan pergi untuk mengubah rencana yang telah disusun oleh dia. Kemudian Musa lebih memilih untuk melayani Tuhan yang benar. Sehingga di pelajaran hari Kamis ini mengajarkan ke semua bahwa bagaimana perubahan rencana dari Musa ini akan berdampak besar kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, keputusan yang kita ambil, perubahan rencana yang kita ambil itu akan berdampak besar bagi masa depan kita. Maka dari itu, mari kita berpikir dengan jernih untuk mengambil sebuah keputusan, apakah kita akan mengikuti kesenangan atau bagaimana kita merubah rencana itu supaya kita akan lihat dampak apa yang akan terjadi kemudian hari, dan dampak itu bisa mempengaruhi kita atau tidak. Mudah-mudahan dengan pelajaran di hari Kamis ini tentang perubahan rencana dari Musa, boleh kita ambil satu pelajaran yang penting, bahwa bagaimana suatu perubahan rencana itu akan berdampak besar kepada orang lain. Sehingga perubahan rencana ini akan berdampak besar di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga di sini kita akan melihat bagaimana karakter Allah yang benar-benar dilihat oleh bangsa Israel. Itu saja ringkasan sekolah sahabat kita di pelajaran Kamis ini. Saya Bawa Yesus, amin.